tapi mereka juga punya kesaksian. Misalnya Conam 17 kali dibawa ke sorga, mereka Trim Baxter 40 hari dibawa ke sorga. Nah ini dianggap juga nabi-nabi palsu oleh Protestan. Begitu. Jadi bukan cuma saya aja. Enggak, Kalau maksud saya saya gini, sendiri, Pak. Maksud saya kalau gini, Pak misalnya Loga, saya maaf ya. sendiri, okay. Maaf Pak Loga, maksud saya begini. Kita hormati Pak Loga. Kami nggak pernah membantah. Kami nggak mau mengeliminasi kenabian Pak Loga. Cuman mohon ceritakan kepada kita apa yang melatar belakangi Pak Loga mengklaim diri sebagai nabi, supaya kami ngerti dulu. Iya kan, ya, coba ya, silakan Bang, silakan. Yang mengaku nabi di karismatik itu bisa saya katakan ratusan orang ya. Contoh TB Joshua dibikin di namanya Prophet TB Joshua. Udah langsung ada di depan namanya Prophet TB Joshua. Terus Prophet Bazing Karim dari India. Nah, terus Pendeta Niko, Pastor Niko itu salah satu gereja terbesar di Indonesia, bisa katakan salah satu gereja terkaya di Indonesia, menyebut beberapa hamba bantuan itu sebagai nabi. Misalnya Nabi William Seymour, Prophet Cindy Jacob, ya kan? Nah, terus ya memang kalau masalah kenabian ini gini, Protestan dan Katolik mereka tidak mau ada nabi. Kenapa? Karena nanti kalau ada nabi pasti nabi ini menegur dia. Misalnya, kalian jangan nyembah patung. Kurang ajar. Inilah gunanya kalau. Nah, jadi nabi-nabi ini memang tugasnya itu menegur gereja. Makanya mereka buat suatu undang-undang bahwa tidak ada lagi nabi-nabi, supaya tujuannya tidak boleh ada teguran kepada kekuasaan gereja. Seperti itu. Misalnya jadi Katolik dia begini Pak Loga, di antara sekian banyak yang mengklaim dirinya nabi, kira-kira yang paling kompatibel, artinya paling oke lah. Menurut Anda, apakah Anda sendiri atau yang lain? Ada Kismin, ada Paujan, ada Tamparagi gitu? Saya yakin kalau ya silakan. Kalau masalah Paulus dan Tamparagi itu ngomong nabi itu sebenarnya bercanda, dia nggak serius. Oh iya. Tapi kalau Paulus dia ngomong nabi sebenarnya karena dia terinspirasi dari saya. Oh iya. Karena saya pernah berdebat sama dia bilang, oke Luga, kita ujilah kenabian lo benar apa enggak. Akhirnya saya debatkan, akhirnya dia mengatakan ternyata Luga ini benar gitu. Jadi akhirnya dia pun, dan dia juga mengaku bahwa dia dapat karunia kenabian, artinya dia juga nabi, artinya dia dapat penglihatan, dia dapat suara Tuhan. Oljang kalau nggak salah dia juga punya penglihatan tentang malaikat gitu kan. Jadi, nah hal-hal seperti itu ya memang ada pada Paul Zhang, dan menurut saya sih kemungkinan besar juga Paul Zhang juga dapat beberapa nabi seperti itu. Oh jadi Paul Zhang ini. Tapi kalau Tamparagi memang dia Katolik, jadi semua yang berbau Katolik menurut saya itu masuk neraka. Karena kenapa? Satu, Tamparagi itu menolak untuk membayar perpuluhan. Nah sementara tim dari kenabian kami, 7 remaja Kolombia itu pernah dibawa ke neraka melihat orang yang tidak. Pak Luka, Anda dengan tegas mengatakan orang Katolik masuk neraka itu suatu perkataan yang keras itu loh. Apakah Anda tidak takut dengan perkataan Anda ini? Kan ini saya live-kan loh ini. Sekarang kan hal ini udah sering saya ngomong kok sebelum saya masuk YouTube, dan memang ada perlawanan lah. Sebelum ini saya minta maaf dulu, teman-teman, saya tidak berniat mengadu domba loh ya. Jadi kalaupun di sini ada suatu perkataan yang begitu, itu bukan dari skenario kita. Maaf Pak Luga ya, perlu saya tegaskan itu. Iya. Dan memang begini, artinya ntar saya beli cas dulu. Ya silakan. Ya, jadi yang lain tahan dulu, jangan banyak komentar biar jangan. Iya betul. Biar kondusif. Saya yakin teman-teman banyak yang ingin ditanyakan, tapi mohon tahan diri. Nggak usah itu. Biar ini untuk mohon tahan diri.
Monggo Mas Andi dihandle. Oke, baik. Baik. Ya, Jadi, gini, ya silakan Pak Luka. ajaran Katolik kan dia tidak mau membayar persepuluhan dengan alasan kami ini cukup membayar seikhlasnya, bahkan lebih dari persepuluhan kami bayar. Jadi dia tetap dengan bahasa halus intinya nggak mau bayar kan gitu. Nah, kami tim profetik 7 remaja Kolombia dengan Angelina Gembrano itu dari Kolombia. Mereka dibawa ke neraka sama Tuhan. Dan jelas mereka melihat ada suatu blok di neraka itu khusus yang tidak membayar perpuluhan itu dibantai 1000 kali lipat. Bukan cuma hanya dibantai, tetapi dibantai 1000 kali lipat. Alasannya mereka ini udah tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Pada saat mereka menahan perpuluhan mereka, pemberitaan Injil terhenti karena tidak ada dana untuk memberitakan Injil. Jadi Tuhan sangat marah sama mereka ini. Melumpuhkan perpuluhan itu sama juga dengan menutup mesin penggerak gereja. Karena kan persepuluhan itu adalah dana operasional pergerakan rumah Tuhan. Nah, kalau itu di stop sama dia dengan alasan ya kita mengasihi seikhlasnya, itu terlalu jahat di mata Tuhan. Itu sangat jahat. Artinya kan kalau persepuluhan kan itu kan suatu sudah ketetapan undang-undang. Tapi kalau seikhlasnya kan suka-suka kita. Mau kasih 1000 kek, mau kasih 2000 kek. Artinya lo suka-suka lo sama kerajaan Tuhan. Tapi kalau persepuluhan kan sudah pasti. Lo 1/10 dari penghasilan kamu kasih. Nah, Tuhan sangat marah di sini. Makanya semua yang tidak membayar perpuluhan dibakar. Nah, ajaran Katolik adalah ajaran yang melarang membayar perpuluhan. Ya dibakar habis-habisan. Gitu. Oke, makasih Pak Luka. Jadi kembali ke topik aja tentang kenabian. Inilah kan live, jadi supaya itu tercerahkan itu loh, tercerahkan ya, semua ini pendukung juga, Anda. Ini juga hubungannya dengan kenabian. Iya, kenabian, iya, betul. Supaya tercerahkan, terutama pendukung Anda kan banyak pendukung Anda itu. Jadi mohon cerahkan jiwa kita di sini, gitu loh. Apa sih yang faktor yang paling membelah latar belakang gitu loh? Kenapa Anda mengklaim diri sebagai nabi? Apakah karena menguasai Bible? Apa hal lain gitu? Ini aja inti-intinya Pak Luka. Monggo Pak. Begini ya. Di dalam hamba Tuhan itu terdiri dari 5 bagian. Setiap pekerja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan ini terdiri dari 5 jurusan. Dan 5 jurusan ini sebenarnya selevel. Rasul, nabi, penginjil, pendeta, dan guru. Pendeta ini baru salah satu dari 5 jawatan ini. Itu ada ayat di Efesus bahwa ada Tuhan memberikan 5 jawatan untuk membangun gerejanya. Nah, jurusan kenabian adalah jurusan khusus berinteraksi langsung dengan Tuhan. Jurusan penginjil tidak berinteraksi dengan Tuhan. Penginjil itu nggak melihat Tuhan, nggak ngomong sama Tuhan, tetapi dia cuma menyampaikan apa yang isi Alkitab. Nih, ini kan udah ada nih, tinggal saya kasih tahu aja. Ini Tuhan baik. Itu penginjil. Penginjil dengan nabi beda. Penginjil itu hanya memberitakan apa yang tertulis. Lalu pendeta tugasnya bukan tugas nabi, bukan tugas penginjil, tapi dia mengurus jemaat. Ya, dia hanya mengurus jemaat, berkhotbah, ya kan? Tapi dia tidak mendengar suara Tuhan. Nah, kalau guru itu dia lebih mendetail, misalnya dia harus ngajarin bahasa Ibrani supaya kita tahu sejarahnya. Nah, yang paling dibenci gereja adalah nabi. Kenapa dia paling dibenci nabi? Karena dia mengklaim mendengar suara Tuhan yang baru. Walaupun Alkitab sudah ada, betul Alkitab ini ditulis sebagai dasar saja. Tetapi bukan berarti Tuhan nggak ngomong lagi. Tuhan ngomong hal-hal spesifik, misalnya besok akan terjadi tsunami di Aceh, misalnya akan terjadi tsunami di Jakarta. Lalu kan nggak perlu ditulis kan itu? Iya. Itu kan obrolan langsung itu nggak perlu ditulis. Yang menjadi ditulis itu adalah dasar-dasar, misalnya bahwa ajaran harus jangan mencuri, jangan membunuh, itu perlu ditulis. Tapi kalau Tuhan lagi ngobrol, tapi kan kalau Tuhan lagi ngobrol kan nggak perlu ditulis, misalnya begini. Jadi gini Pak Luka, boleh saya simpulkan bahwa yang paling melatar belakangi Anda menjadi nabi adalah
Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan hasil komunikasi Anda itu ada ajaran baru yang Anda bawakan di luar Bible. Bukan Seperti itu. ajaran baru, bukan ajaran Seperti baru. apa? Seperti Misalnya apa? gini, contoh misalnya Ya, nih. silakan. Saya mendapat mimpi. Saya berdebat dengan Sanihu Munir dan Sanihu Munir kalah dan akhirnya dia jadi tukang gorengan. Itu benar saya mimpi seperti itu. Lalu kan Oh, mimpi. Tuhan, ya kan Ya. Tuhan itu ngomong melalui mimpi dan penglihatan. Yang namanya nabi itu tetap dua, mimpi kalau enggak penglihatan. Itu di Bilangan 12 ayat 6. Apabila ada seorang nabi, aku akan berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Nah, berarti kan Tuhan ngasih tahu ke saya, Dr. Sanihu Munir akan kalah debat dan jadi tukang gorengan. Nah, ini kan nggak perlu saya tulis. Apa perlu? Luga Tambunan 1 ayat 1, Sanihu Munir kalah debat jadi tukang gorengan. Kan nggak perlu. Itu kan obrolan-obrolan langsung. Yang perlu ditulis itu adalah obrolan yang menjadi suatu ajaran. Iya kan? Menjadi suatu hukum. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Itu perlu ditulis. Nah, kalau obrolan-obrolan langsung misalnya Tuhan ngobrol sama kita, Tuhan ngasih tahu ke saya akan berdebat dengan debater muslim dan debater muslim akan jadi kalah, jatuh miskin dan akhirnya jadi tukang gorengan. Lalu saya sampaikan nubuatan itu kan suatu nubuatan bahwa kamu akan jadi kalah, akan jadi miskin dan akan jadi jatuh hancur. Lalu itu adalah suara kenabian bahwa nanti itu akan terjadi. Seperti itulah kalau kenabian. Misalnya saya mimpi lagi, besok terjadi tsunami di Jakarta. Bulan November tanggal 4 akan terjadi tsunami besar-besaran. Itu kan Tuhan udah kasih tahu duluan. Oke, paham. Berarti kalau saya sudah kasih tahu sama kalian, berarti kalian hati-hati. Karena nanti Tuhan akan melakukan suatu kutuk dan bencana alam. Maka saya kasih tahu. Contoh kan misalnya kayak kejadian-kejadian tsunami. Contoh misalnya Elizabeth, dia juga nabi. Dia melihat kok waktu di Aceh apa yang terjadi. Ya, tangan Tuhan Yesus begini. Tuh tangan Tuhan Yesus di atas begini, di bawahnya malaikat niup trompet. Pada waktu Tuhan Yesus tangannya memukul begini, malaikat niup trompet, terjadilah tsunami di Aceh. Nah, itu kami lihat. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Itulah yang disebut profetik, kenabian, suara-suara Tuhan. Dan hal-hal seperti itu nggak perlu ditulis. Itu kan obrolan Tuhan langsung. Yang tidak perlu ditulis. Tapi itu ada dasarnya di Alkitab gitu. Oke, silakan. Oke. Jadi pada intinya adalah Anda benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan lewat mimpi. Kan begitu ya? Betul. Ya. Terus kemudian lewat mimpi itu Anda mendapatkan semacam prediksi masa depan. Masa depan, memberitahukan Anda gitu. Ya, pertanyaan saya, apakah ada ajaran baru? Tadi Anda udah nggak ada mengatakan tidak ada. Kenapa Anda tidak bukukan di luar Bible supaya ada panduan supaya orang percaya? Gitu loh maksud saya. Begini ya, kan. Kalau misalnya besok akan terjadi tsunami di Aceh, ya kan? Atau di Jakarta, itu kan sebenarnya tidak perlu dijadikan kitab, tetapi itu bisa dijadikan buku, bukan kitab. Karena kitab ini adalah cara ajaran bakunya. Contoh, jangan mencuri. Tuhan nggak perlu ngajarin. Tuhan ngomong sama saya, Luga jangan mencuri, tulis dalam satu kitab, karena itu sudah ada. Nah, yang perlu saya tulis adalah, atau yang perlu saya sampaikan adalah pesan-pesan Tuhan kepada suatu bangsa, pesan-pesan Tuhan kepada beberapa pribadi-pribadi. Itu nggak perlu ditulis. Misalnya besok kamu kan mandul, kamu akan melahirkan anak sekitar 3 bulan lagi.